Ya nanti ininya ya, ini di atas bawah nih. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan di video kali ini buat kalian para pecinta Yamaha Vixion, lalu lagi lewat Vixionnya yang sana. Buat kalian pecinta Yamaha Vixion, dan sekarang gue ada modifikasi Vixion part 2. Kenapa part 2? Karena part 1-nya udah. Ini dia, Vixion 4 silinder. Ya, ini udah jadi body-bodinya ya. Agak repot seperti ini. Ini sekarang lagi setting lampu-lampunya, boleh lihat. Ini lampu-lampunya. Ini lampunya pakai Daymaker V-Road. Kayak gini, jadi agak monyong gitu ya. Gitu. Kayak gini. Nah, gua akan nge-review sebelum ini masuk ke painting. Seperti apa pemasangan part-part ala Sultan yang kemarin dan apa yang dikerjain sebelum ini motor ini masuk ke painting. Take it all back, hate the things that you said, 'cause I wish you didn't mean it. I'm under attack, running far, far away, and I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the... Nah, ini dia Vixion 4 silinder. Langsung banyak yang hujat. Penipuan segala macam, kaliannya aja yang ini lebay. Yang udah dimodifikasi, pemasangan partsnya, pembuatan body-bodinya seperti ini. Posisinya lebih asik sebenarnya ya. Dan kira-kira parts yang kemarin gue udah sebutin udah dipasang apa belum? Maksudnya udah kepasang dan seperti apa kepasangnya, yuk kita review satu persatu. Ya. Ini dia kaki belakangnya, kita udah pakein mono arm dan sekarang udah terpasang dengan sangat baik di motor Yamaha R1 ini. Ini agak PR untuk mengerjakan kaki-kaki depan dan belakang. Gue memakan waktu hampir 3 minggu karena memang konstruksinya jauh beda gitu antara pivot point swing armnya si R1 dengan suspensinya punya Ducati. Itu beda jauh, jadi kita harus bikin ya busing-busing seperti itu dan bracket-bracketnya. Nanti kita akan pakai mono arm. Ini karena gede ya, gue males ngangkatnya. Pakai mono arm seperti ini. Jadi ya kayak ginilah yang akan kita pergunakan di motor R1 ini. Plus lagi monosoknya juga beda dudukannya. Monosoknya Pro Arm ini ada di sebelah kiri, depan tapi kiri. Kalau aslinya R1 tuh agak di tengah gitu. Jadi agak sedikit berbeda ya. Nah, ini sok belakangnya. Copotan bawaan motor. Ya. Seperti ini. Posisi nanti akan seperti ini. Oke. Nah, ini velgnya bisa teman-teman lihat kayak gini. Boleh maju dikit kameramen. Ini velgnya. Velg belakangnya. Mereknya apa? Nih, mereknya nih. Oke, dan velg ini enteng sekali. Enteng sekali. Wow. Hobinya mahal. Emang beneran mahal kalau ini. Ini velg depannya sama senada ya. Cuman ini memang barang copotan. Sehingga kondisinya memang ada sedikit minus baret, bukan penyok tapi baret halus aja sih, tapi ini bisa di repair. Nah, kita beralih ke bagian depan. Yes, untuk bagian depan suspensi upside down-nya sudah terpasang. Bisa teman-teman lihat, ini juga suspensinya bukan suspensi yang baru ya, second tapi masih bagus waktu customer-nya beli. Dan ini lengkap dengan velgnya juga, lengkap dengan disc brake-nya juga, dan juga kaliper Brembo-nya 4 piston kali 2, kiri dan kanan radial. Seperti ini. Sudah terpasang dengan sempurna kayak gitu. Nantinya buat kaliper depan kita rubah pakai ini nih, kanan kiri
Ini satu, ini dua nih, satu lagi nih, ada dua. Pakai Brembo yang radial, tipenya radial. Yang sekarang kan aksial. Nah sekarang apa aja sih yang gua kerjain di workshop Street Art Custom selain pemasangan kaki-kaki? Karena pemasangan kaki-kaki kan kita juga yang kerjain dengan membubut dan bla bla blanya. Nah untuk bodyworksnya apa aja? Yuk kita bahas. Nah untuk tangkinya sendiri sebenarnya ini hanya kondomannya aja. Tangki aslinya masih ada di bawahnya, jadi ini cuman tutup atau covernya aja. Cuman memang ngerjain tangki ini tuh PR gitu ya. Kalau kegedean kayak undur-undur, kekecilan nggak muat, dan juga trikinya ada di sini nih. Ini bagian ini. Ini sebenarnya, aduh, gimana gitu. Tapi nanti kita akan akalinnya di color painting. Jadi mungkin yang di sini akan berwarna lebih gelap, biar sama dengan rangkanya. Yang ini agak lebih cerah. Jadi kesannya akan membuat lebih slim gitu ya. Karena kalau gue bikin kayak cover aki jabstyle ala-ala gitu kayak kurang asik gitu. Jadi ya udah tangki di fullin aja kondomannya, tapi nanti dibedain color. Nah ini dibikin body nut supaya dimensional dari tangki ini juga ada dimensi gitu, nggak flat lurus gitu aja. Jadi ada ya nutnya gitulah, lebih hidup gitu. Nah, selain tangki ini, kita juga bikinin buntutnya. Sebelum kita ngomongin buntutnya, kita ngomongin dulu rangkanya ya. Oke, kameramen boleh ke sini. Nah ini sasisnya dari Yamaha R1 itu kan aluminium, tapi alhamdulillahnya bagian belakangnya besi dan ini knockdown. Jadi kalau ini harus aluminium agak PR juga, bisa alat lasnya juga ada, tapi PR gitu untuk ngebuatnya. Nah untungnya ini besi. Jadi kita bikinin sasis knockdown dengan pivotnya sama seperti aslinya, dan dibikin rangkanya Cremona alias ya kayak tralis gitu, Cremona tralis, biar kayak ala-ala Ducati. Ducati kan rangkanya silang-silang gitu ya, alias Cremona. Seperti itu. Simple, dan akinya nanti akan ditaruh di bawah sini. Oke, nah untuk bodinya ini adalah covernya. Cover jok seperti ini. Tuh. Jadi ada dua body. Ini cover joknya. Yang gue pegang adalah cover joknya. Nanti ini akan dibungkus dengan busa, dan ini juga terpisah. Yang ini nih, sini kameramen. Yang ini juga terpisah. Jadi ketika dipasang, kayak gini ya. Ketika dipasang, tuh, ini busa atas dan bawah terpisah. Jadi benar-benar kayak Ducati ala-ala Ducati Panigale kayak gitu. Nah, untuk di bagian belakangnya juga kita bikinin seperti ini dengan adanya body nut seperti ini. Dan ini untuk yang ini terpisah lagi dari bodi belakang adalah untuk stop lamp. Stop lampnya justru gue pakai stop lamp CBR 3-in-1. Dia LED 3-in-1. Stop lamp di sini ada sennya juga kayak gitu. Plus juga kita bikinin cover bawahnya. Dan yang asiknya lagi, cover bawahnya juga kita ketok-ketok dikit supaya ada body nut seperti ini. Nih body nut juga. Jadi ada dimensi gitu. Ada dimensional. Untuk di bagian bawahnya, spakbor belakang kita nggak bikinin yang ke sana, tapi kita bikinin spakbor kolong. Dengan dudukannya pakai dudukan yang ada di swing arm dari Ducati ini. Swing arm pro arm lah, pro arm dari Ducati ini, seperti ini. Untuk bahan materialnya khusus motor ini kita pakai bahan material 2 mm. Plat hitam, makanya plat hitam itu nggak kayak galvanis, dia memang karatan bagian depannya, tapi nggak masalah kalau nanti udah di coating karatnya hilang. Nah untuk bagian depannya kita juga bikinin spakbor dan juga pad lampu untuk mengcover headlamp V-Road yang tadi udah gue tunjukin. Nah ini udah dibungkus lagi, tapi ini masih gue revisi sedikit karena dudukannya belum perfect. Karena ini baru pembentukan awal ya, semua pembentukan awal, dudukan-dudukannya belum perfect. Masih harus dibikinin bracket-bracket lagi untuk segala macam body-bodinya. Tinggal habis ini, kita bikin knalpotnya dulu, baru kita masukin painting sambilan menunggu body-body ini dihaluskan.
dan juga pengamplasan. Biasanya berapa lama nih? Biasanya untuk tahap ini 2-3 jam. Gunanya saat nanti masuk di tahap pendempulan, dia biar bisa rapi. Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for